Oke, selamat malam kembali bersama di channel Davian Sang Explorer. Pada malam hari ini kita akan review di pukul 22 lewat 46 menit ya. Perlintasan yang kita saat ini lewati adalah uh, sebuah jalanan yang bisa dikategorikan masih daerah-daerah pemukiman warga ya. Nah, topik kita saat ini di malam hari ini perjalanan angker ya, perjalanan angker. Akan kita lebih banyak membahas mengenai tentang hal-hal mistik ya di seputaran Kota Medan, khususnya area-area di depan ini ya. Kalau kita bicara soal mistik ya, memang di Sumatera Utara khususnya Medan tidak apa ya tidak tidaklah menjadi trading yang sangat ini ya panas ya, atau misalnya kita katakan bukan sesuatu hal yang sangat populer di sini gitu ya. Beda dengan di daerah-daerah di Jawa yang lebih mengedepankan topik-topik pembahasan hal-hal yang supernatural, angker gitu. Apalagi kalau di Medan ini orangnya rata-rata realistis gitu. Cuman ya kita coba saja ya dalam konten ini, khususnya di daerah Kota Medan ini, kita mereview perjalanan angker ya. Ini mengapa saya harus mengambil di jam-jam segini, kita mulai karena ini udah mau menjelang tengah malam. Khususnya nanti kita akan melewati sebuah lokasi di mana baru-baru ini terjadi kecelakaan yang menewaskan satu orang, satu orang saya tidak bisa sebutkan identitasnya gitu ya. Yang pasti kegiatannya di pagi hari itu sedang menjalankan aktivitas menuju ke sekolah gitu. Tapi ya naasnya karena ada sepeda motor yang melintas gitu ya, mereka bersenggolan, lalu kemudian dua korban ini, dua sepeda motor yang berbeda ya terkena dampak ya daripada insiden tersebut gitu. Ya satu orang MD gitu, satu orang lagi infonya yang saya terima itu gimana ya, mungkin pada waktu itu dalam kondisi luka ya, tetapi ya sangat disayangkan ya, mana yang masih sekolah yang akan sebentar lagi mungkin selesai karena dia duduk di bangku SMA. Jadi nanti kita akan melewati daerah itu ya. Sebenarnya kalau mau melintas itu harus jalanan sepi gitu. Ya mudah-mudahan nanti kita akan memasuki areanya itu di jam-jam yang betul-betul kendaraan tidak ada lagi berlalu lalang. Nah ini sebelum kita ke sana saya memperkenalkan, ini daerah Pajak Melati. Di sini sangat terkenal juga dengan monja ya. Kalau dibilang bahasanya itu mengondisi di plaza gitu. Di sini semua jual pakaian dari luar gitu ya, dari luar negeri, pakaian bekas. Memang dari zaman dulu, dari zaman orang tua saya masih ada pun, ya mereka hobinya ke sini gitu ya. Dan saya pun memang sebenarnya juga saya juga tertarik juga gitu. Bajunya ya, pakaiannya memang barang-barang branded ya, bagus-bagus semua pakaiannya walaupun bekas. Tapi kalau kita pintar memilih, pintar merawatnya, ya nggak rugi gitu ya. Nah itulah sekilas Monja. Nah ini udah mulai sepi jalanannya.
dibawa menuju ke arah Pinang Baris, atau bahasa umumnya nih jalan TB Simatupang. Di sini memang terkenal dulunya ya, sini terkenal begal. Jadi kalau orang-orang Medan atau orang yang datang gitu kan, ya kalau bisa janganlah terlalu lama pulangnya. Kalau pulang itu jangan terlalu kemalaman, khususnya anak perempuan, apalagi mengendarai sepeda motor gitu ya, kendaraan-kendaraan rata-rata kan itu roda 2 ya yang jadi target. Kalau roda 4 sih nggak pernah sih ada yang namanya pembegal dibegal gitu ya, selalu roda 2 incarannya, yang memiliki spesifikasi yang harga yang mahal gitu ya. Tapi ya kalau misalnya kereta-keretanya atau sepeda motornya yang harga-harga murah gitu ya, yang harga-harga terjangkau dan agak-agak kumuh gitu ya, mungkin ya bisa jadi orang nggak mau ngambil gitu ya, nggak mau nyuri gitu, nggak mau begal gitu. Rata-rata roda dua yang keren-keren habis lah model-model sekarang gitu ya, yang memiliki nilai jual ketika dijual kembali gitu. Nah inilah tempat yang harus kita hati-hati gitu ya. Karena modus-modus ada juga. Ya paling kalau misalnya mobil pun ya kita lebih berhati-hati, misalnya dibegal tapi dengan cara adanya gelagat-gelagat orang yang eh, dia berpura-pura jadi korban gitu ya, menabrak dirinya atau mungkin dia minta tolong ya gitu ya. Cuman sih kalau kita di daerah sini memang belum ada yang seperti itu ya. Dulu mungkin pernah ada satu atau dua kali ya. Intinya sih kalau di Medan ini memang lebih banyak begal roda 2 gitu. Mereka bawa kelewang, bawa sajam gitu ya. Ya kita berhati-hati. Nah ini kita udah mau dekat lokasinya. Mungkin saya akan cepetin sedikit karena tempat kejadian itu pas sekali di depannya atau seberangnya sekolah ya. Ya ini mungkin orang-orang Medan tahulah di mana itu lokasinya ya, baru-baru ini. Apalagi warga yang tinggal di daerah sini gitu. Nah ini jalan angker juga nih. Nah ini kalau misalnya jam-jam segini di sini sering ada penampakan ya. Dan dulu saya pernah hampir tabrakan gitu ya. Ya karena faktor itu tadi, pikiran kosong, ngantuk. Jadi hampir aja saya menabrak pohon-pohon ini gitu. Hampir gitu. Apa semacam saya dibawa ke dunia lain gitu. Ya memang kalau kita lagi pikiran kosong, bawaan ngantuk gitu ya, melewati jalan-jalan yang suram, yang angker gitu, pasti itu yang kita peroleh gitu. Ya kalau bicara iman sih bukannya juga masalah iman juga ya. Kalau memang kita memang lagi pikiran kosong plus ngantuk bisa jadi gitu ya. Atau mungkin karena kita indigo, memang kebetulan saya juga indigo juga gitu. Ya kalau ada saya bilang ada gitu, kalau nggak ada ya nggak ada gitu. Karena orang Medan ini rata-rata sih nggak mau apa ya, nggak mau basa-basi gitu ya, tidak mau mengadang-adakan yang tidak ada gitu. Malas berbohong, malas kita untuk cara-cara sensasi dengan cara-cara yang tidak jujur gitu ya. Kalau menurut saya itu gitu loh. Nah ini jalan-jalan suram juga nih kawan-kawan. Apalagi kalau kita lihat ya, kalau kondisi kayak gini, ya bagi pengendara sepeda motor yang memiliki rabun jauh gitu ya, walaupun pakai kacamata, susah memang. Tambah lagi punya sepeda motor atau kereta yang
lampunya nggak baik gitu ya, muram gitu. Kayak saya ini, makanya kalau saya naik kereta gitu ya, kereta BB yang sering saya pergunakan, saya ampun lah, nggak mau lagi gitu ya. Karena sini lampu jalan, lampu penerangan kurang memadai kawan-kawan. Yang kita malasnya udah rabun jauh, nggak ada lampu penerangan, ditambah lagi ada lubang, plus lagi kita dibuat kesal lagi banjir gitu ya. Apalagi motor kita itu, kereta yang kita pergunakan itu sistem businya tuh di bawah, mogok lah ya. Karena saya malas gitu kalau daerah-daerah sini naik-naik kereta atau sepeda motor yang model-model seperti itu. Lebih aman sih roda 4. Walaupun memang terkesan cukup boros. Tapi yang penting kita pintar lah untuk mengambil waktu, jam-jam berapa kita lewat. Nah ini kira-kira udah mau dekat ini. Saya sebenarnya tadi udah ngantuk, cuman saya demi kalian semua saya buat konten, ya udahlah saya bergerak ya. Nah, ini gelap. Nah jam segini masih ada juga orang beraktivitas. Sebenarnya kita masih lebih bersyukur ya, di jam-jam segini masih ada keramaian, masih ada toko buka. Jadi ibaratnya kalau kita kenapa-kenapa di jalan, masih ada yang mau bantu gitu ya. Ini mata saya udah mulai ngantuk kawan-kawan. Sebenarnya pengen menepi dulu ya, tapi saya pengen tuntaskan dulu ke tempat kejadian perkara semalam. Ini masih lumayan jauh lagi nih ke depan. Ini BKN sebelah kiri.
Nah, kira-kira udah mau memasuki nih kawan-kawan. Yang kiranya Tuhan memberikan ketabahan, penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, dan bagi korban dia diberikan tempat yang layak ya di sisi. Ya, kita berharap jangan lagi ada kejadian serupa. Kita tetap berhati-hati dimanapun kita berada. Nah, daerah yang barusan ini tempat kejadiannya kawan-kawan. Yang barusan ini tempat kejadiannya. Nah, kalau belok ke kanan itu sekolahnya. Ya, kalau kita buat konten hal-hal mistik ya, apalagi udah pernah ada kejadian-kejadian orang yang MD gitu ya, kecelakaan dan semacamnya gitu. Ya, setelah kayak saya nih, setelah buat konten kayak tadi kan udah sekedar aja gitu, nggak saya pikirin gitu. Nah, terakhir nanti saya nggak bisa tidur gitu ya kan. Biasanya orang-orang Medan ya cuma gitu aja, sekedar tahu, paling dibagikan di sebuah konten, udah, habis itu dilupakan lah gitu. Masa dia nggak mau diingat lagi gitu. Karena bagi orang Medan lebih bagus memikirkan masa depan, memikirkan hal-hal yang realistis gitu ya, daripada mikirin hal-hal yang udah baru-baru kejadian gitu. Ya cukup tahu aja gitu. Terus ya kita doakan lah, itu aja gitu. Kita yakini bahwasanya si korbannya ya ditempatkan di sisinya gitu udah. Baru kalau misalnya dipikirin hal kayak gitu, dibawa tidur, terngiang-ngiang, bisa dia melamun, bisa lagi lemah imannya, maka hidupnya nggak sejahtera kawan-kawan. Nanti dia akan berhalusinasi dan muncullah namanya kesurupan. Ya, kita kan, ya kalau saya sih percaya dengan yang namanya kesurupan kawan-kawan, percaya lah gitu. Cuman ya kita bersandar kepada pengertian aja. Artinya lebih bagus kita pikirkan diri kita, keluarga kita gitu ya. Karena
siapapun kita pun nggak tahu cara kita nanti dipanggil sama kuasa dengan cara seperti apa gitu ya. Ya ujung-ujungnya nanti kita akan bertemu dengan mereka, sama mereka berbuat yang benar gitu ya, dan sebagainya lah menurut ukuran agama dan keyakinan masing-masing kan. Nah ini sebelah kiri ini kafe, biasanya saya suka di sini, kafe. Jadi saya kalau udah ngantuk kawan-kawan, saya biasanya apa ya? Saya cepetin mobil biar enak itu sampai di rumah tidur. Kayak gini kondisi lampu penerangan seperti ini muram, agak malas gitu naik kereta sepeda motor. Ya semoga lah pemerintah jangan membiarkan seperti itu terus ya. Sampai entah lampu jalan gitu ya kan, ini membantu masyarakat juga, lubang-lubang jalan juga harus diperbaiki. Kalau kita ngantuk ini apa yang kita takutkan kawan-kawan, perempatan jalan. Karena di Medan ini ya banyak kali orang main robot gitu, jadi kita harus betul-betul fokus kalau mau kendaraan di sini. Sebenarnya tanggung kalau saya istirahat, apalagi udah mau sampai tujuan. Ngantuk, betul-betul ngantuk kan. Tapi kalau naik sepeda motor, saya nggak pernah sih ngantuk. Kalau naik kereta lelah iya, tapi seumur hidup saya nggak pernah yang namanya naik sepeda motor itu, naik kereta itu mata ngantuk gitu. Makanya saya heran kalau kok bisa ada ya orang yang naik sepeda motor itu matanya ngantuk gitu. Coba mungkin bisa komen-komen gitu ya. Tapi kalau saya sih susah gitu loh, naik kereta ngantuk gitu. Memang kalau di pinggir-pinggir jalan ini dibuat tempat istirahat gitu, maksudnya ada semacam tempat selonjorannya, tempat dia tidur. Mungkin beberapa menit kemudian saya akhiri dulu ya konten ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke semua
para penonton YouTubers ya, agar saya dapat lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten serupa walaupun masih di kota Medan gitu ya. Oke, beberapa menit lagi. God bless.